Aku pikir aku menemukan surga dengan Lukas, suamiku yang sempurna di villa terpencil ini. Tapi, bau darah di jaketnya dan tatapan kosong Pak Maman mengubah segalanya. Malam ini, aku masuk ke gudang terlarang itu dan menemukan galeri mengerikan yang Lukas sembunyikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan kisah ini sampai akhir untuk mengetahui kebenaran yang tak terucap. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Aku memejamkan mata, mencoba menikmati sisa aroma kopi hangat yang masih menempel samar di udara villa. Tepat 5 hari, sudah aku berada di sini, di properti pribadi milik Lukas. Villa ini berdiri megah di puncak bukit, terisolasi total dari hiruk-pikuk kota. Awalnya, tempat ini terasa seperti janji surga, sunyi, mewah, dan hanya milik kami berdua. Tapi kini, seiring malam kelima datang, keheningan itu mulai terasa mencekik, bukan menenangkan. Lukas baru saja pamit pergi. Ia bilang, hutan di belakang sedang musim babi hutan, dan ia ingin mencoba senapan barunya. Ia pergi dengan langkah tegap, mengenakan jaket tebal berwarna gelap, kontras dengan kulitnya yang putih. Sejak siang tadi, ada perubahan yang kurasakan dari tatapannya. Sorot mata yang biasanya lembut dan penuh perhatian, kini berganti menjadi nyalang, seolah ada sesuatu yang bergejolak hebat di dalam dirinya. Sikap protektifnya berubah menjadi intensitas yang membuatku merinding tanpa alasan. Aku berdiri di ambang pintu, meremas jemari yang terasa dingin. Firasat buruk itu menari-nari di ulu hatiku. Aku mencoba tersenyum, menyembunyikan kekhawatiranku yang memuncak, lalu mendekat untuk mencium punggung tangannya. Itu adalah ritual kami, tanda baktiku sebagai seorang istri. Saat tubuhku mendekat, hidungku mencium sesuatu yang aneh. Bukan wangi parfum mahal yang biasa ia gunakan, atau aroma hutan yang lembab. Aroma itu tajam, amis, dan membuat perutku mual seketika. Itu adalah bau darah segar. Aku tertegun. Mataku langsung membelalak menatap jaketnya yang tampak bersih. Tidak ada noda sedikit pun, tapi bau itu begitu kuat, seolah pakaian itu baru saja direndam dalam cairan merah pekat. Aku mendongak, menatap Lukas dengan penuh tanda tanya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan kegugupan sedikit pun. Ia justru menatapku dengan sorot dingin yang menusuk. Ia mendekatkan wajahnya ke telingaku. Hembusan napasnya yang panas membuat bulu kudukku meremang. Jangan tunggu aku pulang. Tidurlah yang nyenyak, sayang. Bisiknya pelan, datar, tanpa emosi. Sebuah kalimat yang terdengar seperti perintah, sekaligus peringatan. Setelah mengucapkan kalimat yang bukan ucapan selamat tinggal biasa itu, ia menyeringai lebar sebuah seringai tipis. Bukan senyum hangat yang kukenal lalu berbalik badan. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan cepat menuju kegelapan hutan, membawa serta senapan laras panjang yang tampak dirawat dengan apik. Aku masih berdiri mematung di beranda, membeku karena ketakutan yang menjalar. Bau anyir darah itu masih tersisa di hidungku. Sebuah tanda tanya besar yang mengerikan. Mengapa suamiku berbau darah, padahal ia bilang baru akan mulai berburu? Mengapa tatapannya tadi terlihat asing, seperti bukan Lukas yang kucintai? Aku buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Villa mewah ini kini terasa seperti kotak besi raksasa yang sunyi dan menekan jiwa. Aku berusaha mencari ketenangan dengan duduk bersimpuh, membaca ayat-ayat suci dari Al-Quran kecil yang selalu kubawa. Suara lantunan lirihku memantul di dinding-dinding kaca yang dingin, menjadi satu-satunya sumber suara yang menenangkan di tengah gemuruh angin bukit di luar. Waktu merangkak pelan, pikiranku terus melayang pada bau darah itu dan tatapan dingin suamiku. Rasa kantuk sama sekali tidak menghampiri, justru kewaspadaanku meningkat tajam. Setiap detak jam dinding terasa seperti menghitung mundur menuju sesuatu yang tidak kuketahui. Tepat pukul 11 malam, ketenangan semu pecah. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara ketukan itu
bukan ketukan sopan, melainkan gedoran kasar dan panik yang bertubi-tubi di pintu depan. Jantungku berdebar kencang, nyaris melompat dari dada. Siapa yang datang tengah malam begini, di tempat yang terpencil dan terisolasi seperti ini? Pikiran pertamaku adalah Lukas. Mungkin ia kembali karena terluka. Aku segera bangkit dan berjalan hati-hati menuju pintu utama. Aku mengintip melalui lubang intip, tetapi kaca itu buram. Karena embun malam, gedoran itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara panggilan yang tertahan dan serak. "Bu, buka, Anda harus pergi sekarang." Itu suara laki-laki tua. Terdengar sangat ketakutan. Bukan suara Lukas. Itu suara Pak Maman, penjaga keamanan yang pendiam dan selalu menunduk. Dengan ragu dan tangan yang gemetar hebat, aku memutar kunci pintu perlahan. Begitu pintu terbuka sedikit, angin kencang langsung menyergap masuk, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di sana, di balik pintu, berdiri Pak Maman. Kondisinya sangat memprihatinkan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, bibirnya bergetar hebat, dan matanya terbelalak liar, menatap ke sekeliling, seolah takut ada yang mengawasi. Pak Maman tidak mengucapkan salam, tidak ada basa-basi. Dia langsung mencengkeram lenganku yang tertutup kain baju. Sebuah tindakan lancang yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Napasnya tersengal-sengal, seperti orang yang baru saja lari dikejar bahaya besar. "Bu, Anda harus pergi sekarang, sebelum suami Anda kembali dari perjalanan berburunya," bisiknya dengan suara penuh teror. Ia mendesakku untuk segera meninggalkan tempat ini. "Tolong ikut saya ke gudang lama di villa ini. Ada sesuatu yang harus Anda lihat." Aku bingung, mencoba melepaskan tanganku, bertanya apa maksud semua perkataannya. Aku masih berusaha berpikir positif, mengira ia sakit atau berhalusinasi. Namun, ia menggeleng keras. Air mata ketakutan mulai menggenang di matanya yang keriput. Nyawa ibu terancam. "Malam ini adalah malam penentuan nasib ibu," ia berkata. Suaranya tercekat. Saya tidak bisa diam lagi melihat kekejaman yang akan terjadi. Kata-kata itu meluncur cepat, tidak beraturan, tapi intinya jelas. Aku harus lari. Aku merasakan ketulusan dari rasa takut Pak Maman yang luar biasa itu. Tidak mungkin orang tua ini berakting seemosional ini jika tidak ada bahaya nyata yang mengancam. Tanpa memberiku kesempatan untuk bertanya lebih lanjut atau mengambil barang-barangku, Pak Maman menarikku keluar dari villa. Langkah kakiku terseret mengikuti sosoknya yang gemetar. Menembus halaman villa yang gelap gulita, kami tidak menuju ke gerbang depan, melainkan berbelok ke arah samping, menuju area terlarang yang selama ini dilarang keras oleh Lukas untuk kudatangi. Kami menuju ke gudang tua yang tertutup tanaman rambat itu. Angin malam menampar-nampar wajahku, rasa takut mulai menjalar. Bukan lagi karena kegelapan atau hantu, tetapi karena ketidaktahuan akan apa yang sebenarnya disembunyikan Lukas di balik dinding gudang itu. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar liar di kepala, membuatku ingin menjerit. Namun mulutku terkunci rapat melihat punggung Pak Maman yang gemetaran di depanku. Kami berhenti di depan pintu kayu tebal yang besar. Pak Maman merogoh saku celananya dengan tangan yang sulit dikendalikan, mengeluarkan sebuah kunci besi yang sudah berkarat. Aku melihat keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Meskipun udara malam itu sangat dingin, sambil berusaha memasukkan anak kunci ke lubang gembok, ia menoleh ke arahku dengan tatapan iba sekaligus ngeri. "Lukas tidak pernah berburu hewan," bisiknya. Suaranya nyaris hilang ditelan angin. "Hutan ini kosong dari babi hutan. Yang diburu oleh suami ibu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang seharusnya disayangi dan dilindungi." Kunci itu akhirnya berputar dengan bunyi klik yang nyaring di kesunyian malam. Pak Maman mendorong pintu gudang yang berat itu hingga terbuka lebar. Kegelapan di dalam gudang itu tampak lebih pekat daripada malam di luar. Ia menyalakan senter yang dibawanya, mengarahkannya ke dalam ruangan. Hal pertama yang menyambutku bukanlah pemandangan tumpukan barang bekas, seperti yang dikatakan Lukas. Hal pertama yang menyerang indraku
adalah bau yang sangat menyengat. Bau bahan kimia formalin yang tajam, bercampur dengan aroma anyir darah kering, persis sama dengan bau di jaket Lukas tadi. Lututku seketika terasa lemas. Sialah tulang-tulangku dicabut paksa. Aku berpegangan pada kusen pintu, agar tidak jatuh ambruk. Di bawah sorotan lampu senter Pak Maman yang bergoyang-goyang, aku mulai melihat isi gudang itu. Itu adalah sebuah ruangan yang ditata rapi. Terlalu rapi untuk sebuah gudang. Isinya membuat darahku berdesir hebat, membekukan seluruh keberanian yang kumiliki. Di sana, rahasia kelam suamiku tersimpan rapi, menungguku. Lututku benar-benar kehilangan tenaganya saat aku melangkah masuk lebih dalam ke gudang itu. Udara di dalam ruangan terasa jauh lebih dingin daripada udara malam di luar. Seolah ada sistem pendingin industri yang sengaja disetel pada suhu terendah. Suara dengungan halus dari mesin pendingin mengisi kesunyian, bersahutan dengan detak jantungku yang memburu. Pak Maman mengarahkan senternya, menyapu dinding ruangan yang dicat gelap. Apa yang terlihat di sana membuatku merasa mual seketika. Ini bukanlah gudang penyimpanan bahan kimia. Ini adalah sebuah galeri, ditata dengan sangat rapi, sangat terperinci, dan sangat mengerikan. Sepanjang dinding itu, tergantung 4 bingkai foto besar yang disorot oleh lampu-lampu kecil, persis seperti pameran seni di museum. Namun, objek pameran di sini bukanlah lukisan indah, melainkan kenangan akan kematian. Aku mendekat ke foto pertama, dengan langkah yang terasa berat dan gemetar. Di dalam bingkai itu, terlihat wajah seorang wanita cantik yang sedang tersenyum bahagia sambil memeluk Lukas. Mereka mengenakan baju pengantin. Wanita itu memiliki rambut panjang dan senyum yang manis. Tipe wajah yang entah mengapa terasa sedikit mirip denganku. Wanita yang terlihat begitu bersinar dan penuh harap, persis seperti diriku di hari pernikahanku. Di bawah foto itu tersimpan sebuah kotak kaca besar yang memajang sebuah gaun pengantin. Gaun itu tampak kusam, tua, dan warnanya sedikit memudar. Tetapi, hal yang membuatku menutup mulutku karena ngeri adalah noda-noda gelap yang mengotori bagian dada dan perut gaun tersebut. Itu jelas noda darah yang sudah mengering dan menghitam selama bertahun-tahun. Di sebelah gaun itu tergeletak sebuah anak panah yang patah dan sebuah cincin pernikahan. Aku menahan napas saat melihat desain cincin itu. Cincin itu memiliki ukiran dan bentuk berlian yang persis sama dengan cincin yang melingkar di jari manisku saat ini. Sebuah plakat kecil dari kuningan tertempel di bawah kotak kaca itu. Aku memaksakan mata untuk membaca tulisan yang terukir di sana. Clara. Tahun kematian, 2018. Air mata mulai membasahi pipiku tanpa henti. Aku beralih ke foto kedua, ketiga, dan keempat. Polanya selalu sama. Foto pernikahan yang bahagia dipajang berdampingan dengan gaun pengantin yang rusak parah. Ada gaun yang robek besar di bagian perut, seolah terkena sabetan benda tajam. Ada yang kotor penuh lumpur dan darah, dan ada yang berlubang kecil-kecil, bekas tembakan yang tak terhitung jumlahnya. Nama-nama mereka terukir jelas. Sarah, Maya, dan Eliza. Mereka semua adalah istri-istri Lukas sebelum aku. Wanita-wanita malang yang mungkin juga dijanjikan surga dunia oleh Lukas, dibawa ke villa terpencil ini, dimanjakan dengan cinta palsu, hanya untuk diakhiri hidupnya dengan cara yang brutal. Aku menyadari kengerian yang luar biasa. Aku bukanlah satu-satunya. Pernikahan impianku, kata-kata manis Lukas, dan segala kemewahan ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang disiapkan untuk menjebakku. Lukas bukanlah suami yang penyayang. Dia adalah monster berwajah malaikat yang mengoleksi kematian istri-istrinya sebagai trofi kemenangan. Pak Maman yang berdiri di samping pintu tampak gelisah. Matanya terus mengawasi ke arah luar gudang. Dia menjelaskan dengan suara bergetar bahwa setiap istri Lukas memiliki nasib yang sama. Lukas, katanya,
memiliki kelainan jiwa, di mana ia merasa bosan dengan hubungan pernikahan yang normal. Bagi Tuan Lukas, Bu, bisik Pak Maman. Air mata menggenang di matanya. Puncak dari kepemilikan seorang istri adalah saat ia bisa memburu dan mengambil nyawanya dengan tangannya sendiri. Itu adalah olahraga baginya, sebuah permainan mematikan yang ia sebut sebagai perburuan agung. Ia menceritakan bahwa Lukas selalu membawa istrinya ke sini, membuat mereka merasa nyaman dan dicintai. Lalu pada malam kelima, ia akan melepaskan topengnya dan menjadikan mereka hewan buruan di hutan belakang villa. Aku merasa dunia di sekitarku berputar. Segala kenangan manis selama sebulan terakhir, sentuhan Lukas, ciumannya, perhatiannya, semuanya berubah menjadi memori yang menjijikkan. Itu semua hanyalah persiapan seorang peternak yang sedang menggemukkan hewannya sebelum disembelih. Pandanganku kemudian tertumbuk pada ujung ruangan, di sebelah koleksi milik Eliza. Di sana, sudah tersedia sebuah kotak kaca kosong, masih bersih mengkilap. Di dalamnya, tergantung sebuah gantungan baju yang menanti untuk diisi. Sebuah plakat kuningan baru sudah dipasang di bawahnya. Dengan nyali yang menciut, aku mendekat dan membaca tulisan di plakat itu. Zidni, karya teragung tahun ini. Air mataku tumpah, namun aku tidak menangis. Aku hanya merasa kosong, terenggut dari realitas. Di meja kerja di samping kotak kaca itu, tergeletak sebuah buku jurnal bersampul kulit tebal. Dengan tangan gemetar hebat, aku membukanya. Halaman yang ditandai dengan pembatas buku memaparkan sebuah rencana. Lukas menuliskan skenario kematianku dengan tulisan tangan yang rapi dan tegas. Dia berencana menggunakan metode perburuan jarak jauh malam ini, menikmati ketakutanku yang berlari di tengah hutan. Sebelum mengakhirinya tepat saat bulan berada di puncak langit, rasa takut yang mencekam membuatku ingin berteriak sekeras-kerasnya. Namun suaraku tercekat di tenggorokan. Aku merasa kecil, tak berdaya, dan terkepung di dalam perangkap yang sudah dipersiapkan dengan sangat matang ini. Driit! Tiba-tiba, suara klakson mobil yang panjang dan nyaring terdengar dari kejauhan, memecah kesunyian malam di bukit itu. Suara itu terdengar seperti trompet kematian. Pak Maman tersentak kaget, hingga hampir menjatuhkan senternya. Ia mematikan senter itu dengan panik. Wajah tuanya kini dibanjiri keringat dingin. Tuan Lukas sudah pulang, bisiknya dengan nada putus asa. Dia pulang jauh lebih awal dari jadwal. Mungkin dia sudah tidak sabar, atau mungkin insting pembunuhnya merasakan ada yang tidak beres. Aku menatap Pak Maman dengan pandangan memohon. Kami terjebak di dalam gudang bukti kejahatan ini, sementara sang pembunuh sedang menuju ke arah kami. Aku menyadari, waktu bermain peran sebagai istri yang bahagia sudah habis. Sekarang, aku harus berjuang untuk satu hal saja, bertahan hidup. Suara deru mesin mobil Lukas terdengar semakin mendekat, membelah keheningan malam yang mencekam. Jantungku berdebar tak karuan. Suaranya terasa memekakan telinga, bersaing dengan suara kepanikan Pak Maman di sebelahku. Kami tidak punya pilihan. Kami harus keluar dari gudang itu secepat mungkin, sebelum Lukas memergoki kami di dalam museum pribadinya. Jika ia menemukan kami di antara koleksi istri-istrinya, ia pasti tidak akan memberi ampun sedikit pun. Permainan akan langsung berakhir. Saat itu juga, Pak Maman menarik lenganku, membimbingku keluar dari gudang. Dengan tangan gemetar, ia menutup kembali pintu besar itu dan menguncinya. Kunci gembok berdenting pelan, tapi suara itu terasa sangat keras di telingaku yang sedang panik. Kami tidak berani kembali ke villa utama. Sorot lampu mobil Lukas sudah terlihat menyapu pepohonan di jalan masuk. Villa itu sekarang adalah jebakan maut. Ponselku, dompet, kunci mobil semuanya tertinggal di dalam kamar. Mustahil untuk diambil saat ini. Pak Maman menarikku untuk bersembunyi di balik rimbunan semak belukar yang lebat. Di sisi kiri gudang, berbatasan langsung dengan hutan liar. Dari celah dedaunan, aku bisa melihat mobil Lukas. Sebuah SUV besar berhenti di halaman depan villa. Lampu mobil itu mati, menyisakan kegelapan. Namun, lampu teras villa menyala otomatis
karena sensor gerak. Pintu mobil terbuka. Lukas turun dengan langkah tegap. Jaket tebalnya masih melekat. Namun, kini ia tidak lagi menyandang senapan laras panjangnya. Ia memegangnya di tangan, dengan posisi siap tembak. Yang membuatku semakin sesak napas, adalah sosok yang ia bawa bersamanya. Bukan babi hutan, atau hewan buruan apapun. Ia membawa seekor anjing pelacak besar, berbulu hitam, yang terlihat garang, terikat pada tali kekang yang dipegang erat oleh Lukas. Anjing itu menggendis-endis udara dan tanah dengan agresif. Sesekali mengeluarkan geraman rendah yang mengerikan. Lukas berdiri di tengah halaman, diam sejenak, memiringkan kepalanya, seolah mendengarkan suara di sekitarnya. Lalu, dengan suara yang lantang dan penuh tenaga, ia berteriak memanggil namaku. Sydney! Nada suaranya sama sekali berbeda dengan suara suami yang biasa memanjakan istrinya. Tidak ada kelembutan di sana. Suara itu terdengar gembira, penuh ejekan, dan mengerikan. Mengapa kau tidak ada di tempat tidur, sayang? Teriaknya lagi. Apakah kau ingin bermain petak umpet malam ini? Tawa Lukas meledak setelahnya. Tawa yang kering dan tidak wajar, menggema di dinding tebing. Tawa itu membuat darahku membeku. Ia tahu, aku tidak ada di dalam kamar. Topeng suami idaman itu telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah asli seorang psikopat yang menikmati ketakutan korbannya. Pak Maman merogoh saku seragamnya. Ia mengeluarkan sebuah kunci kartu akses dan selembar kertas lusuh yang terlipat. Dia menyerahkan benda itu ke tanganku yang dingin. Ini kunci master, bisiknya cepat. Suara seraknya dipenuhi urgensi untuk membuka semua pintu di villa, termasuk pintu belakang dan garasi. Dan ini, katanya, sambil membuka lipatan kertas, adalah peta jalan tikus untuk turun dari bukit. Jika ibu berhasil kabur dari area villa. Pak Maman menatap mataku lekat-lekat, tatapan seorang ayah yang rela melakukan apa saja demi menyelamatkan anaknya. Saya sudah terlalu lama diam, Bu. Membiarkan dosa ini terjadi, ia berkata. Suaranya sedikit parau. Malam ini, saya ingin menebus kesalahan saya. Ia menyuruhku lari ke arah hutan samping saat ia memberikan aba-aba. Sementara ia, Pak Maman, akan mengalihkan perhatian Lukas. Aku menggelengkan kepala. Air mataku mengalir, tanpa suara, menolak meninggalkan orang tua baik ini, sendirian menghadapi monster itu. Tidak, Pak Maman, jangan, protesku. Namun, Pak Maman menggenggam tanganku erat. Teruslah mengingat Allah, Bu. Ibu tidak boleh menyerah. Situasi berubah drastis. Anjing pelacak Lukas mulai menggonggong keras, menarik-narik talinya ke arah gudang, tempat kami bersembunyi. Anjing itu mencium bau kami. Lukas menoleh tajam ke arah semak-semak. Senyum lebar tersungging di wajahnya. Dia mulai melangkah mendekat, sambil mengokang senapannya. Pak Maman tahu, waktunya sudah habis. Dia mendorongku agar mundur menjauh. Lalu, dalam hitungan detik, dia melompat keluar dari persembunyiannya. Pak Maman berlari ke arah berlawanan, menuju area terbuka yang terang benderang. Lukas, kau pengecut, berhenti, teriaknya keras, berusaha memancing amarah sang majikan. Tindakan nekat itu berhasil. Perhatian Lukas dan anjingnya seketika teralihkan sepenuhnya kepada sosok tua yang berlari tertatih-tatih itu. Aku memanfaatkan detik-detik berharga itu. Dengan air mata yang mengaburkan pandangan, aku berbalik dan berlari sekuat tenaga menembus kegelapan hutan di sisi lain. Ranting-ranting pohon menampar wajahku. Duri-duri liar menyangkut di gamis dan jilbabku. Aku tidak peduli. Aku terus berlari menjauh dari villa neraka itu. Baru beberapa puluh meter aku berlari, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api yang menggelegar, memecah malam. Dor! Suara itu begitu keras dan dekat, diikuti dengan suara jeritan kesakitan Pak Maman yang singkat, lalu senyap. Keheningan kembali menyelimuti bukit itu. Namun kali ini, keheningan yang jauh lebih menakutkan. Aku membekap mulutku sendiri, sambil terus berlari.
menahan isak tangis yang meledak di dada. Aku tahu, Pak Maman sudah tiada. Pengorbanan penjaga tua itu telah memberiku waktu. Aku bersumpah, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Kini aku sendirian di tengah hutan gelap, diburu oleh suamiku sendiri yang bersenjata lengkap, dan anjing pelacak yang haus darah. Suara tembakan yang merenggut nyawa Pak Maman masih berdengung menyakitkan di telingaku. Seolah merobek sisa harapan yang aku miliki, suara tembakan yang merenggut nyawa Pak Maman masih terasa menusuk. Jeritan singkatnya menjadi palu godam yang menghancurkan si isi sisa kewarasanku. Aku terus berlari menembus semak belukar yang liar dan tajam, tidak memedulikan duri-duri yang mengoyak ujung gamisku, atau ranting pohon yang menampar wajahku yang tertutup jilbab. Napasku memburu, terasa panas dan menyakitkan di tenggorokan, sementara air mata terus mengalir membasahi pipi. Aku berlari tanpa arah yang jelas, hanya didorong oleh insting purba untuk menjauh, untuk hidup. Namun, di tengah kepanikan yang hebat, akal sehatku perlahan mulai kembali bekerja. Aku tersentak, menyadari sebuah kebenaran yang pahit. Hutan ini adalah wilayah kekuasaan Lukas. Suamiku itu sudah mempersiapkan perburuan ini dengan sangat matang. Ia mengenal setiap jengkal tanah di bukit ini. Dan yang lebih parah lagi, Lukas memiliki anjing pelacak. Aku tahu, aku tidak mungkin bisa berlari lebih cepat daripada seekor anjing terlatih di medan yang sama sekali tidak kukenal ini. Jika aku terus berlari menjauh ke dalam hutan, aku hanya akan menjadi mangsa empuk yang akan diterkam dalam hitungan menit, mungkin sebelum fajar tiba. Pengorbanan Pak Maman akan sia-sia. Aku berhenti sejenak di balik sebuah pohon besar, yang tubuhnya kokoh dan gelap, mengatur napasku yang tersengal-sengal, mencoba berpikir jernih di tengah situasi yang sangat genting ini. Aku teringat kunci kartu akses dan peta yang diberikan Pak Maman tadi. Peta itu menunjukkan jalan tikus menuruni bukit. Sebuah jalur yang terjal dan jauh, tanpa kendaraan. Mustahil aku bisa mencapai desa terdekat sebelum Lukas menemukanku. Berjalan kaki di kegelapan hanya akan memperlambat waktu dan membuatku lebih mudah tercium oleh anjingnya. Sebuah rencana gila, sebuah pemikiran yang sangat nekat, tiba-tiba muncul di benakku. Satu-satunya kesempatan untuk selamat adalah dengan menggunakan kendaraan. Kunci mobilku tertinggal di kamar dalam villa. Begitu juga ponselku yang bisa kugunakan untuk menghubungi polisi atau meminta bantuan. Aku menoleh, memandang ke arah bangunan villa yang berdiri megah di kejauhan. Cahaya lampunya tampak hangat, tetapi sungguh menipu. Aku harus kembali ke sana. Ya, kembali. Itu adalah tindakan yang sangat berisiko. Seperti menyerahkan diri ke kandang singa yang baru saja merasakan darah. Tetapi, aku yakin Lukas pasti menduga aku akan lari sejauh-jauhnya ke dalam hutan, mengikuti naluri buruan pada umumnya. Lukas tidak akan pernah menyangka buruannya justru akan berbalik arah, menyelinap, dan masuk kembali ke dalam rumahnya sendiri. Inilah keuntunganku satu-satunya. Faktor kejutan. Dengan keyakinan yang rapuh, namun satu-satunya harapan yang kupunya, aku memutar arah. Aku bergerak menggendap-endap, memanfaatkan bayang-bayang pohon besar untuk menyembunyikan diri. Aku tidak menuju pintu depan yang pasti dijaga atau diawasi oleh Lukas, melainkan memutar ke arah belakang villa, menuju pintu dapur yang biasa digunakan oleh pelayan atau petugas kebersihan. Aku berdoa dalam hati, memohon perlindungan Tuhan, agar langkah kakiku diringankan, dan keberadaanku tidak terendus oleh anjing pelacak itu. Jantungku berdegup kencang setiap kali kakiku menginjak ranting kering. Takut suara patahannya akan mengundang maut. Setiap embusan angin terasa seperti bisikan ancaman. Sesampainya di pintu belakang, yang terbuat dari baja kokoh, tanganku gemetar hebat saat mengeluarkan kartu akses yang diberikan oleh Pak Maman. Kartu yang kini terasa seperti jimat pelindung terakhir. Aku menempelkan kartu itu pada panel sensor di dinding. Ada jeda beberapa detik, yang terasa seperti selamanya. Aku menahan napas, menunggu. Berhasil, tolonglah berhasil, batinku memohon. Sebelum akhirnya,
Terdengar bunyi bip pelan, dan lampu indikator berubah menjadi hijau. Kunci pintu terbuka. Aku menghembuskan napas lega yang tertahan, dan segera menyelinap masuk. Lalu menutup pintu itu kembali, dengan sangat hati-hati. Aku tidak boleh membuat suara. Keheningan di dalam villa terasa berbeda dengan keheningan di hutan. Di sini, udaranya dingin, dan berbau pengharum ruangan yang mahal. Kontras sekali dengan bau tanah dan darah di luar sana. Aku berdiri di area dapur yang luas dan gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan, yang remang-remang menembus jendela kaca besar. Aku harus segera ke kamar tidur utama di lantai 2. Mengambil kunci mobil dan ponselku, lalu kabur lewat garasi. Menggunakan kunci master ini, rencananya sederhana. Tapi pelaksanaannya membutuhkan keberanian yang luar biasa. Aku melepas sepatuku, agar langkah kakiku tidak menimbulkan suara di lantai marmer yang keras dan dingin. Aku berjalan jinjit, merapatkan tubuhku ke dinding. Mataku waspada, mengawasi setiap sudut ruangan yang gelap, siap menghadapi bayangan atau suara apapun. Baru saja aku melangkah menuju tangga, sebuah suara mesin mekanik yang berdengung keras terdengar dari segala penjuru rumah. Aku terlonjak kaget, dan menempelkan punggungku ke dinding. Merinding, suara itu diikuti oleh bunyi logam beradu yang keras. Dari balik jendela-jendela kaca yang besar, aku melihat teralis besi tebal turun, secara otomatis, dari langit-langit. Teralis itu menutup seluruh akses keluar masuk villa, pintu depan, pintu belakang, dan semua jendela, kini terhalang oleh jeruji besi yang kokoh, dan tak tertembus. Aku berlari kembali ke pintu dapur, dan mencoba membukanya, tapi panel sensornya sudah mati, dan pintu itu terkunci rapat. Aku terjebak. Villa mewah ini telah berubah menjadi penjara besi. Dalam sekejap mata, Lukas sudah mengaktifkan sistem keamanan tingkat tinggi dari jarak jauh. Mungkin ada sensor yang mendeteksi pintu belakang terbuka tadi, memberitahu dia bahwa aku sudah kembali. Rasa panik kembali menyerang, membuat dadaku sesak. Aku terkurung. Aku terkunci di dalam rumah bersama pembunuh berantai yang haus darah, yang kini tahu bahwa aku ada di sini. Keheningan yang kini menyelimuti ruangan bukan lagi keheningan yang tenang, melainkan kesunyian yang mengancam. Aku berdiri mematung di kegelapan dapur. Sementara di hadapanku, teralis besi hitam telah menutup akses pintu baja tempatku masuk tadi. Aku mencoba menempelkan kartu akses itu lagi ke panel, berharap ada keajaiban. Namun, benda itu kini mati total. Panel tersebut berwarna merah redup, seolah mengejek usahaku untuk melarikan diri. Lukas benar-benar sudah mengubah surga ini menjadi neraka yang terkunci rapat. Aku menyadari bahwa rencana awalku untuk kabur dengan mobil melalui garasi kini terancam gagal total. Namun, aku tidak boleh menyerah sekarang. Jika aku tertangkap di sini, aku hanya akan menjadi pajangan di gudang terkutuk itu. Dengan napas yang kuatur sedemikian rupa, agar tidak menimbulkan suara, aku mulai merangkak di sepanjang lantai marmer yang dingin. Dinginnya lantai itu merambat ke lututku. Tapi rasa takut yang membeku di dadaku jauh lebih menusuk. Lantai 2 adalah tujuanku. Aku harus mendapatkan ponsel itu. Hanya ponsel itu satu-satunya jembatan untuk menghubungi dunia luar, untuk memanggil bantuan yang bisa meruntuhkan benteng besi ini. Setiap anak tangga yang kupijaki terasa seperti pemicu bom. Aku melangkah dengan sangat hati-hati, memindahkan beban tubuhku perlahan-lahan agar kayu tangga tidak berderit. Di tengah tangga, aku berhenti mendadak. Telingaku menangkap suara langkah kaki berat yang berjalan di beranda depan. Itu adalah suara bot tinggi milik Lukas. Ia berjalan santai, seolah sedang menikmati setiap detik dari permainan mematikan ini. "Sydney, aku tahu kau masuk kembali ke dalam." Suaranya menggelegar dari balik dinding, diredam oleh jeruji besi, namun tetap terdengar sangat jelas. "Kau pintar sayang, lebih pintar dari Eliza atau Maya. Kau tahu cara kembali ke tempat yang paling aman bukan?" Tawa kecilnya mengikuti kalimat itu. Suaranya terdengar sangat dekat. Mungkin ia sedang berada tepat di depan pintu utama,
yang kini tertutup jeruji. Aku menutup mulutku ropet-ropet dengan kedua tangan, berusaha meredam isak tangis yang ingin meledak. Air mataku jatuh, mengenai punggung tanganku. Hangat, namun terasa pahit. Aku melanjutkan pendakianku ke lantai 2. Koridor atas terasa sangat panjang dan gelap. Kamar utama berada di ujung lorong. Aku merayap di dinding, menghindari paparan cahaya bulan yang masuk dari sela-sela teralis jendela. Setiap bayangan perabotan tampak seperti sosok Lukas yang sedang mengintai dengan senapannya. Begitu sampai di depan pintu kamar, aku memutar gagang pintu dengan perlahan. Beruntung, pintu itu tidak terkunci. Aku menyelinap masuk dan langsung menuju meja rias, tempat aku meninggalkan ponsel dan kunci mobil. Tanganku merobi-roba di kegelapan. Ketemu! Jemariku menyentuh benda persegi dingin itu. Aku segera menggenggamnya, dan kunci mobil yang berada tepat di sampingnya. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, aku menekan tombol daya ponselku. Layarnya menyala, cahayanya terasa sangat terang di ruangan yang gelap gulita ini. Aku segera menurunkan tingkat kecerahan layarnya. Takut Lukas akan melihat cahaya dari luar. Namun, jantungku hampir berhenti berdetak saat melihat simbol di pojok atas layar. Tidak ada layanan. Aku lupa. Lukas sudah memutus semua sinyal di area ini sejak awal. Aku memegang benda itu dengan perasaan hancur. Ponsel ini tidak lebih dari sekadar bongkahan plastik yang tidak berguna sekarang. Harapanku untuk memanggil polisi sirna seketika. Aku jatuh terduduk di lantai, memeluk lututku sendiri. Rasa putus asa menyergapku, seperti ombak yang besar. Tiba-tiba, terdengar suara dentingan logam dari lantai bawah. Lukas sudah berhasil membuka salah satu akses masuk. Aku masuk sayang. Siapkan dirimu, teriaknya dengan nada riang yang gila. Aku tersentak. Tidak ada waktu untuk meratapi nasib. Aku harus mencari cara lain. Aku teringat pada peta lusuh pemberian Pak Maman yang masih kuremas di saku gamisku. Di sana ada catatan kecil di pojok bawah. Lubang ventilasi ruang bawah tanah terhubung ke saluran pembuangan di balik tebing. Itu satu-satunya jalan keluar yang tidak tertutup teralis besi, karena ukurannya yang sangat sempit. Tapi untuk menuju ke sana, aku harus turun kembali ke lantai bawah, melewati ruang tengah, di mana Lukas mungkin sudah berada di sana dengan anjingnya. Aku bangkit, menguatkan hati yang sudah hancur. Aku memasukkan ponsel dan kunci mobil ke dalam saku, lalu mengambil sebuah lampu meja berbahan besi yang berat di atas meja rias sebagai senjata terakhirku. Aku tidak akan membiarkan Lukas menjadikanku karya teragung di plakat kuningan itu tanpa perlawanan. Aku berjalan menuju pintu kamar, menempelkan telingaku ke kayu pintu. Dari bawah, aku mendengar suara gonggongan anjing yang kini sudah berada di dalam rumah. Suara cakarnya beradu dengan lantai marmer, menciptakan bunyi detak yang sangat cepat. Anjing itu sedang mencari bauku. Cari dia, Niro. Temukan istrimu yang cantik, perintah Lukas dengan nada bicara yang manis, namun memuakkan. Aku tahu, dalam beberapa menit, anjing itu akan sampai di depan pintu ini. Aku harus bergerak sekarang, atau aku akan berakhir di rahang hewan itu. Sebelum Lukas sempat menarik pelatuk senapannya. Maukah kamu aku buatkan bab selanjutnya, di mana Zidni mencoba menyelinap melewati anjing pelacak itu? Suara gonggongan anjing itu kini terdengar semakin dekat, semakin nyaring. Aku bisa mendengar cakarnya beradu dengan lantai, memecah kesunyian rumah yang mencekam. Jantungku berdebar tak terkendali, hampir menembus tulang rusuk. Nama anjing itu, Niro, terngiang-ngiang dari teriakan Lukas. Sebuah nama yang terdengar kejam, pantas untuk anjing pelacak pemburu. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungku yang sangat kencang. Jika aku panik, aku akan membuat kesalahan fatal. Aku membuka pintu kamar perlahan. Hanya selebar celah yang cukup untuk tubuhku menyelinap keluar. Koridor lantai atas terasa dingin. Aku merayap keluar, merapatkan punggung ke dinding, dan segera menutup pintu itu kembali. Tanpa suara, anjing itu masih berada di lantai bawah. Aku harus segera mencari ventilasi ruang bawah tanah yang tertera di peta Pak Maman.
Aku mulai bergerak menuruni tangga. Di setiap langkah, aku membayangkan teralis besi yang kini menutup semua jendela dan pintu, menjebakku dalam sangkar maut ini. Aku memegang lampu meja besi di tangan kananku. Senjata darurat satu-satunya. Kunci master villa dan peta lusuh itu kini ku genggam erat di tangan kiri. Ketika aku sampai di separuh tangga, suara Nero terdengar jelas di lantai dasar. Guk, 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 guk. Anjing itu menggonggong kuat. Aku yakin ia sudah mencium aromaku. Aku menahan napas, membeku di tempat. Aroma parfumku yang Lukas berikan mungkin menjadi petunjuk yang kuat bagi anjing itu. Aku merutuki betapa tololnya aku karena menikmati semua hadiah dari seorang psikopat. Lukas tertawa keras dari suatu tempat di lantai bawah. Bagus Nero, lanjutkan. Ia pasti ketakutan sekarang. Aku tahu, jika aku terus turun, aku akan berhadapan langsung dengan Nero dan Lukas, yang mungkin sudah berdiri di ujung tangga, dengan senapan siap tembak. Aku harus mengubah jalur. Aku berbalik dan merangkak ke lantai atas. Aku menuju ke kamar mandi utama. Kamar mandi ini memiliki jendela yang menghadap ke atap teras di lantai dasar. Meskipun jendelanya tertutup teralis besi, aku berharap atap teras itu bisa menjadi jalur pelarian yang tidak terduga. Setidaknya, untuk sampai ke bagian lain rumah, aku masuk ke kamar mandi, menguncinya, dan segera menuju jendela. Seperti dugaanku, jendelanya tertutup rapat oleh jeruji. Aku mengutuk dalam hati. Lukas telah memikirkan setiap detailnya. Namun, di sudut kamar mandi, aku melihat sebuah keranjang cucian besar berisi handuk dan pakaian kotor. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Bau badan manusia dan keringat seharusnya menjadi penarik perhatian Nero. Aku segera mengambil beberapa handuk dan pakaian kotor Lukas, lalu menggosak-gosekannya ke seluruh tubuhku, ke gamis yang kukenakan, dan ke jilbabku. Aku berharap bau tubuh Lukas dan bau cucian yang kuat bisa menetralkan aroma ketakutanku, atau setidaknya mengacaukan indera penciuman anjing itu. Gedebuk, gedebuk, terdengar suara keras dari luar kamar. Nero sudah sampai di lantai atas. Cakar anjing itu menggores pintu kamar mandi. Nero menggeram. Gonggongannya kini berada tepat di balik pintu. Aku mengambil lampu besi itu, siap menggunakannya jika Nero berhasil mendobrak masuk. Aku tidak akan membiarkan diriku diterkam. Buka, Zidni. Kau tidak bisa sembunyi dariku, teriak Lukas dari lorong. Suaranya terdengar semakin dekat, penuh kegembiraan seperti anak kecil yang menemukan mainannya. Aku tahu waktu telah habis. Nero akan mendobrak pintu ini sebentar lagi. Aku harus kabur. Sekarang, aku melihat ke arah jendela kamar mandi. Meskipun teralisnya kuat, ada celah kecil di antara bingkai dan jeruji, tempat udara masuk. Aku mengambil handuk paling kotor, lalu menyumpalkannya ke celah di bawah pintu kamar mandi, untuk menghalangi bauku keluar. Lalu, aku menuju ke wastafel marmer besar, di sudut ruangan. Dengan sekuat tenaga, aku menarik keranjang cucian itu, dan menjatuhkannya tepat di atas kepala wastafel. Kunci mobil dan ponselku kuletakkan di saku gamisku. Aku membuka keran air panas, sampai uap memenuhi ruangan. Aku tahu, uap air dapat mengganggu indera penciuman anjing. Aku meraih sikat toilet, dan menyiramkan cairan pembersih berbau tajam, ke sekitar pintu kamar mandi, membuat area itu beraroma kimia yang menyengat. Lukas mulai memukul-mukul pintu dengan sesuatu yang berat. Mungkin bagian belakang senapannya. Pintu itu bergetar hebat. Kau mau main-main? Ya? Baiklah. Aku memanfaatkan momen chaos itu. Aku segera membuka pintu kamar mandi. Nero langsung melompat masuk. Namun ia tersentak kaget karena semprotan air panas dan uap. Ia mulai mengendus lantai yang basah oleh cairan pembersih berbau tajam. Anjing itu terlihat bingung. Dalam sepersekian detik, aku menyelinap keluar. Aku melihat Lukas sudah berdiri beberapa meter dari pintu, senapan di tangan. Matanya menyala penuh amarah saat melihatku. Kau, mau kemana kau? Teriaknya, mengarahkan senapan. Aku tidak memberinya waktu. Aku langsung berlari menembus lorong, menuju tangga darurat yang lebih kecil,
di belakang lemari pakaian. Aku harus cepat sampai di lantai bawah. Lukas mengumpat keras. Namun ia terhalang oleh Nero, yang kini terpeleset di lantai kamar mandi yang licin dan berbusa karena air keran yang meluap. Detik-detik berharga itu memberiku waktu untuk menghilang dari pandangannya. Aku melompat menuruni tangga darurat, berpegangan pada dinding agar tidak tergelincir. Tujuanku, ruang bawah tanah, titik terakhir di peta Pak Maman. Aku menuruni tangga darurat itu secepat yang kuinginkan. Tangga kayu kecil itu berderit pelan di bawah kakiku yang tak beralas. Tapi aku tidak peduli. Suara gedebukan dari atas, tempat Lukas mengamuk karena anjing pelacaknya gagal menahanku, jauh lebih memekakan telinga. Aku harus mencapai lantai dasar sebelum ia berhasil menguasai diri dan mengejarku. Pintu tangga darurat ini membawaku ke area pantry belakang, dekat ruang utilitas. Gelapnya luar biasa, hanya diterangi oleh sedikit cahaya rembulan yang menembus sela-sela jeruji di jendela luar. Aku menempelkan tubuhku ke rak-rak pantry, bergerak cepat tanpa membuat benda apapun terjatuh. Di kejauhan, dari ruang tengah, aku mendengar suara Lukas berteriak, memanggil-manggil namaku dengan nada perpaduan antara kemarahan dan kegembiraan yang mengerikan. "Kau mau main-main, Sydney? Kau akan menyesal." Suara gonggongan Nero kembali terdengar. Namun kali ini, ia terdengar seperti di bawah kendali. Lukas pasti sudah berhasil mengeringkan anjing itu dari air sabun kamar mandi. Aku tahu, Nero akan kembali memburuku. Dan kali ini, ia akan lebih cepat. Aku menghela napas, mencari pintu menuju ruang bawah tanah. Menurut denah yang kubaca sekilas tadi, pintu itu tersembunyi di balik rak minuman wine besar di dekat dapur utama. Ruangan ini adalah jantung villa, tempat Lukas dan aku biasa menghabiskan waktu. Tapi kini terasa seperti labirin kematian. Aku melangkah dari pantry menuju dapur. Setiap langkahku terasa seperti menginjak ranjau. Lantai marmer itu terasa sangat dingin dan licin, membuatku harus ekstra hati-hati. Aku memeluk lampu meja besi di dadaku, senjata dan sumber keberanianku. Di depan, aku melihat pintu kaca besar menuju ruang tengah. Cahaya chandelier mewah di ruang tengah menyala terang, dan aku tahu itu adalah jebakan yang dibuat Lukas untuk memaksaku melewati area terbuka. Aku mematikan langkah, mencari rute memutar. Aku bergerak ke balik meja dapur island besar yang terbuat dari granit hitam. Dengan merayap, aku berhasil mencapai sudut ruangan, tempat rak wine raksasa itu berdiri. Tanganku meroba-roba dinding di balik rak. Aku mencari engsel tersembunyi, atau pegangan rahasia yang mungkin membuka jalan ke bawah. Keringat dingin membasahi pelipisku. Hanya soal waktu. Sayang. Suara Lukas mendekat. Kenapa tidak keluar saja? Dan kita akhiri perburuan ini dengan anggun. Terdengar suara senapan di kokang. Klik-klak. Suara itu membuatku terlonjak. Ia sudah berada di ruang tengah. Mungkin hanya beberapa meter dariku. Jemariku akhirnya menyentuh sesuatu yang terasa seperti lekukan tombol kecil di dinding. Aku menekannya dengan sekuat tenaga. Kerer, terdengar bunyi mekanik yang berat. Rak wine raksasa itu bergerak perlahan ke samping, menampakkan sebuah pintu besi tua yang tertutup rapat. Pintu itu terlihat usang, kontras dengan kemewahan villa. Tanpa membuang waktu sedetik pun, aku segera mengeluarkan kunci master yang diberikan Pak Maman. Kunci itu pasti juga bisa membuka pintu darurat ini. Aku memasukkan kunci itu ke lubang kunci yang berkarat. Ceklik. Pintu besi itu terbuka. Aku menyelinap masuk ke dalam kegelapan yang pekat. Aku menarik pintu itu kembali, berusaha keras agar bunyi dentumannya tidak terdengar. Lalu segera menguncinya kembali dari dalam. Aku berdiri di puncak tangga sempit yang menurun curam menuju ke ruang bawah tanah. Bau apek, lembab, dan tanah basah langsung menusuk hidungku. Ruangan ini tidak berlistrik, gelapnya begitu total. Sampai-sampai aku tidak bisa melihat kakiku sendiri. Aku menyalakan lampu kecil di ponselku. Meskipun tidak ada sinyal, cahaya rimang-rimang itu cukup untuk menuntunku. Aku menuruni tangga batu yang dingin dan berlumut. Setiap langkah terasa jauh lebih berbahaya daripada di lantai marmer atas. Ruang bawah tanah itu luas,
dipenuhi tumpukan kotak-kotak kayu, peralatan berkebun yang berkarat, dan beberapa karung goni. Aku bergerak cepat, mengacu pada denah yang masih terbayang di benakku. Aku harus menemukan lubang ventilasi di dinding paling luar. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari pintu besi di atasku. Lukas sudah sampai. Kau tidak bisa mengunci dirimu dariku, Sydney. Raungnya dari balik pintu. Suara gedorannya mengguncang seluruh ruangan. Aku berlari ke bagian paling belakang. Senter ponselku menyapu dinding batu yang lembab, dan di sana, dekat pondasi, aku menemukannya. Sebuah kisi-kisi ventilasi besi tua, ukurannya kecil, mungkin hanya cukup untuk tubuhku merangkak melewatinya. Aku berlutut, mencoba menarik kisi-kisi besi yang berkarat itu. Tanganku gemetar, dan kuku jariku terasa sakit saat aku mencengkeram besinya. Benda itu keras menempel kuat, aku harus menghancurkannya. Aku mengangkat lampu meja besi di tanganku, dengan sekuat tenaga, dan didorong oleh insting bertahan hidup. Aku mulai memukul kisi-kisi itu berkali-kali. Brak, brak, brok. Setiap pukulan menghasilkan bunyi nyaring yang memantul di ruang bawah tanah. Pasti terdengar jelas oleh Lukas yang sedang mendobrak di atas. Aku tahu, aku sedang berpacu melawan waktu. Aku harus berhasil keluar sebelum Lukas berhasil merusak pintu besi itu, dan anjingnya menyerbu masuk. Sambil memukul, aku teringat Pak Maman. Demi dia, aku harus berhasil. Pukulan keempat akhirnya membuahkan hasil. Kisi-kisi itu melonggar, dan akhirnya copot dari dinding, jatuh ke tanah dengan bunyi denting keras. Sebuah lubang gelap menganga di hadapanku, menyajikan udara dingin yang lebih segar dari luar. Saluran pembuangan. Sesuai peta, jalan keluarku. Aku segera membuang lampu besi itu, lalu merangkak masuk, mendorong tubuhku dengan susah payah, menembus celah sempit itu. Tanah liat, lumpur, dan bebatuan kecil menggesek kulit dan pakaianku. Aku terus mendorong. Tepat saat tubuh bagian bawahku berhasil masuk ke dalam lubang, aku mendengar pintu besi di atas sana akhirnya jebol dengan bunyi brok yang memekakan telinga. Lukas berhasil masuk. Di belakangku, dari celah ventilasi, aku mendengar Nero mulai menggonggong liar, mencium bau segar tanah luar. Aku harus cepat. Pintu besi ruang bawah tanah itu jebol dengan bunyi brok yang memekakan. Getarannya terasa sampai ke tempatku merangkak. Di belakangku, dari celah ventilasi yang baru saja kumasuki, aku mendengar gonggongan Nero yang berang. Suara cakar anjing itu menggaruk-garuk lubang, berusaha meraihku. Udara pengap dan dingin yang kurasakan di dalam saluran pembuangan ini terasa jauh lebih aman daripada udara hangat di dalam villa. Aku terus merangkak maju, mendorong tubuhku dengan siku dan lutut. Saluran itu sempit, gelap total, dan berbau lumpur basah serta tanah liat. Aku tidak bisa menyalakan senter ponselku lagi, karena takut cahayanya terlihat dari luar, yang akan memberitahu Lukas posisi tepatku. Aku hanya mengandalkan indera peraba dan peta ingatan dari Pak Maman. Dinding saluran terasa lembab dan kasar. Beberapa kali aku menabrak batu dan akar yang mencuat, menyebabkan rasa sakit yang tajam di bahu dan punggungku. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan teror yang kurasakan di belakang. Suara teriakan Lukas terdengar dari mulut lubang. "Keluar kau, Sydney! Aku tahu kau di sana. Kau tidak akan bisa kabur," raungnya. Aku bisa membayangkan wajahnya yang kini pasti sudah dipenuhi kemarahan dan kekecewaan karena buruannya tidak menyerah. Ia pasti tidak menyangka istri terbarunya ini memiliki tekad untuk melawan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengencangkan cengkeraman pada kunci master dan peta di saku. Aku harus percaya pada peta ini, yang menjanjikan jalan keluar di balik tebing. Jaraknya terasa sangat jauh. Setiap sentimeter yang kuraikan terasa seperti 1 meter. Aku terus bergerak. Setelah beberapa saat merangkak, aku merasakan perubahan di bawah tubuhku. Tanah liat itu kini bercampur dengan bebatuan kecil dan air yang mengalir pelan. Itu pasti saluran air hujan.
mengarah ke lereng bukit. Aku mempercepat gerakan, didorong oleh adrenalin murni. Akhirnya, di ujung yang jauh, aku melihat secercah cahaya rembulan. Sebuah harapan kecil yang menerangi kegelapan. Aku mendorong tubuhku untuk kali terakhir, hingga kepalaku berhasil keluar dari mulut saluran. Udara malam yang sejuk dan bersih langsung menyambutku. Aku berada di balik villa, di lereng tebing yang curam, tertutup semak-semak lebat. Aku berhasil keluar. Aku menarik tubuhku sepenuhnya keluar dari lubang, merasakan lumpur dan tanah basah menempel di seluruh gamis dan jilbabku. Aku segera membalikkan badan, melihat kembali ke lubang ventilasi di dinding villa, yang kini tampak menjulang tinggi di atasku. Aku mendengar suara gonggongan Nero yang semakin keras. Ia pasti sudah mencium bauku di sini. Aku tahu, anjing itu akan mencoba merangkak masuk, atau Lukas akan mencari cara untuk menggapai ke sini dari atas. Aku tidak punya banyak waktu. Aku melihat sekeliling. Lereng tebing itu curam dan tertutup vegetasi liar. Berdasarkan peta Pak Maman, aku harus turun mengikuti jalur kecil yang tersembunyi di antara akar-akar pohon besar. Jalur itu akan membawaku ke jalan setapak yang mengarah ke kaki bukit. Aku bangkit berdiri. Kaki dan lututku terasa sakit dan gemetar karena tekanan dan rasa dingin. Aku harus berhati-hati. Satu langkah salah di tebing curam ini bisa membuatku tergelincir ke bawah jurang. Aku mulai menuruni lereng dengan hati-hati. Aku berpegangan pada akar-akar pohon pinus yang menjulur keluar dan bebatuan yang kokoh. Aku bergerak perlahan, fokus pada setiap pijakan. Peta Pak Maman terbukti akurat. Ada jejak kecil yang tersembunyi, terlindung dari pandangan villa di atas. Tiba-tiba, aku mendengar suara di atas. Nero, diam, turun ke bawah. Lukas pasti sudah menemukan jalur di atas tebing. Atau, ia sedang berjalan di sepanjang pagar pengaman di halaman belakang. Aku membeku. Aku tidak boleh membuat suara. Lalu, aku mendengar suara dentuman kecil dari atas. Aku mendongak dan melihat Lukas berdiri di tepian tebing yang sedikit terbuka. Di tangannya, ia memegang senapan laras panjang. Ia tidak bisa melihatku karena aku tertutup rimbunan semak. Tetapi ia pasti bisa mendengarku. Jika aku bergerak terlalu cepat, ia menembakkan senapannya ke udara. Dara! Suara tembakan itu memecah keheningan, mengguncang bukit. Kau kira kau sudah aman, Zidni? Hutan ini milikku. Kau tidak akan lolos, teriaknya. Suaranya dipenuhi kegilaan. Aku tahu, tembakan itu hanyalah untuk menakut-nakutiku. Tapi itu berhasil. Aku merasa kecil dan rentan. Aku harus bergerak lebih cepat. Tanpa suara, aku melanjutkan penurunan tebing. Pergerakanku harus dilakukan dengan sangat tenang. Aku mengambil keputusan. Aku tidak akan lari. Aku akan berjalan. Satu langkah aman ke langkah aman berikutnya, sampai aku berhasil keluar dari jarak pandang dan pendengaran Lukas. Setiap langkah menjauh adalah sebuah kemenangan kecil. Aku terus berjalan menuruni tebing. Semakin lama, kegelapan di sekitarku terasa semakin pekat, karena semakin jauh dari cahaya villa. Aku hanya memiliki diriku sendiri, dan tekad untuk hidup demi Pak Maman, dan demi Clara, Sarah, Maya, dan Eliza. Aku harus menjadi istri yang berhasil lolos dari perburuan agung ini. Aku terus menuruni lereng tebing yang curam. Tembakan peringatan Lukas tadi telah menggelegar di telingaku, menanamkan rasa takut yang nyata, bahwa kini ia tidak hanya bermain, tetapi juga siap menembak mati. Aku harus bergerak secepat mungkin, tanpa kehilangan pijakan. Sebuah tugas yang hampir mustahil di malam yang gelap gulita ini. Setiap akar pohon yang kucengkeram terasa seperti tali penyelamat. Setiap batu yang kupijak harus diuji kekuatannya terlebih dahulu. Aku merangkak, merayap, dan berpegangan erat. Lumpur dan tanah basah membuat tanganku licin. Dan beberapa kali, aku nyaris tergelincir, yang bisa berarti jatuh bebas ke jurang di bawah. Aku tahu Lukas sedang mengamatiku dari atas,
Meskipun aku tidak bisa melihatnya, ia pasti menikmati setiap detik dari kesulitan yang kualami. Ia sedang menikmati perburuan agungnya, tapi ia tidak tahu satu hal. Ia sudah mengubahku dari mangsa menjadi pejuang. Aku mulai melihat samar-samar jalur setapak yang ditunjukkan oleh peta Pak Maman. Jalur itu tampak seperti bekas aliran air, tersembunyi di balik semak dan akar-akar besar. Aku mengarahkan diriku ke sana. Begitu berhasil mencapai jalur itu, aku bisa bergerak lebih cepat dan lebih aman. Saat aku meraih sebuah akar tebal untuk menarik tubuhku menuruni undakan batu, tiba-tiba aku mendengar suara anjing yang melengking. Wuf, wuf, guk, gonggongan Nero terdengar jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Ia tidak berada di villa. Ia ada di jalur pengejar. Lukas pasti sudah melepaskan Nero, menyuruhnya mengikuti aroma tubuhku yang sudah menempel di tanah dan lumpur. Aku kembali diliputi kepanikan. Kecepatan anjing di medan seperti ini pasti jauh melampauiku. Aku harus segera lari. Aku mengubah langkahku dari hoti-hoti menjadi lari tersendat-sendat di jalur setapak yang sempit itu. Aku tidak lagi mempedulikan duri yang menyangkut di jilbab atau batu yang melukai kakiku. Aku hanya fokus pada satu hal, menjauhi gonggongan itu. Nero, hunt her down. Bawa kembali, teriak Lukas dari kejauhan. Suara teriakan itu semakin memompa adrenalin. Ia terdengar sangat senang. Aku berlari menuruni tebing. Kakiku tersandung beberapa kali. Aku harus berpegangan pada tanaman liar untuk menyeimbangkan diri. Tiba-tiba, tanganku menyentuh sesuatu yang lembut dan basah di dahan pohon. Aku menyadari itu adalah sarang laba-laba besar. Aku tidak peduli. Aku hanya terus berlari. Setelah berlari kencang sekitar 5 menit, aku berhenti sejenak di balik sebatang pohon beringin tua yang akarnya menjulur ke bawah. Napasku terengah-engah. Paru-paruku terasa seperti terbakar. Aku menyandarkan tubuhku di batang pohon, berusaha menenangkan diri. Gonggongan Nero terdengar semakin dekat. Aku hanya punya hitungan detik. Aku melihat sekeliling. Peta Pak Maman menyebutkan bahwa di bawah pohon beringin ini terdapat sungai kering yang mengarah ke jalan desa. Jika aku bisa mencapai sungai itu, air yang tersisa di sana mungkin bisa mengacaukan indera penciuman Nero. Aku segera bergerak ke bawah akar beringin. Aku merangkak, menembus sela-sela akar yang tebal dan kusut. Suara gonggongan Nero sudah sangat dekat. Ia pasti hanya berada beberapa puluh meter di belakangku, tepat di jalur setapak. Aku mendengar suara gemerisik daun yang diinjak dengan cepat, diikuti lolongan pendek. Nero pasti sudah berada di area pohon beringin. Aku terus merangkak hingga kakiku menyentuh dasar sungai kering. Lantainya berbatu kerikil dan sedikit lumpur, sisa air hujan. Aku bangkit, lalu berlari di dasar sungai itu. Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat siluet hitam besar melompat menuruni akar beringin. Itu Nero. Matanya bersinar merah di kegelapan, dan ia berlari menuju ke arahku dengan kecepatan penuh. Aku berteriak, entah karena takut atau karena dorongan untuk hidup, lalu berlari sekencang-kencangnya. Aku tahu, aku tidak akan bisa menang lari. Saat berlari, mataku menangkap sesuatu yang berkilau di antara bebatuan. Sebuah kayu tebal dan panjang. Mungkin bekas balok jembatan kecil yang hanyut. Aku membuat keputusan sepersekian detik. Aku mengerahkan seluruh tenagaku, meraih kayu itu sambil terus berlari. Kayu itu cukup berat, tapi aku berhasil mengangkatnya. Nero hanya berjarak 10 meter dariku. Ia melompat, siap menerkam. Pada saat yang bersamaan, aku mengayunkan balok kayu itu dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Bug! Ayunan itu menghantam keras sisi tubuh anjing itu. Nero terhuyung. Gonggongannya berubah menjadi lengkingan kesakitan. Lalu ia jatuh, tersungkur di dasar sungai kering. Ia berguling, mencoba bangkit, namun tampak kesakitan dan bingung. Aku tidak berhenti untuk melihat nasib Nero. Aku menjatuhkan balok kayu itu, memutar badan, dan terus berlari menembus kegelapan, menyusuri dasar sungai kering.
Kemenangan kecil itu memberiku beberapa detik waktu berharga. Aku berlari sekuat tenaga, membiarkan lumpur dan air mengotori kakiku, berharap bau anjing itu bisa hilang sepenuhnya di dasar sungai. Aku berlari dan berlari, hingga akhirnya aku melihat cahaya yang berbeda di kejauhan. Bukan cahaya villa yang menipu, melainkan cahaya kuning jalanan. Aku telah mencapai ujung tebing. Aku sudah dekat dengan desa. Tepat saat aku melompat keluar dari sungai kering, menuju jalan setapak yang terlihat lebih datar, aku mendengar suara Lukas. Kali ini, ia tidak berteriak dari atas tebing. Ia ada di dekatku. Kau tidak akan kemana-mana, Zidni. Aku tersentak dan berbalik. Lukas berdiri di depanku, hanya berjarak sekitar 20 meter. Ia muncul dari semak-semak di sisi jalan. Senapan laras panjangnya sudah terangkat, diarahkan lurus ke dadaku. Wajahnya tidak lagi riang, melainkan dingin dan menyeramkan. Perburuan agung itu akhirnya mencapai puncaknya. Napas tercekat di tenggorokanku. Aku berhenti mendadak. Tubuhku membeku di perbatasan sungai kering dan jalan setapak yang lebih datar. Cahaya rembulan yang samar menyinari wajah Lukas. Ia muncul dari semak-semak di sisi jalan, seolah sudah menungguku di sana. Jarak kami hanya sekitar 20 meter. Kau tidak akan kemana-mana, Zidni, katanya. Suaranya tenang, dingin, dan mematikan. Ia berdiri tegak, memegang senapan laras panjangnya yang sudah terangkat. Moncong senapan itu kini diarahkan lurus ke dadaku. Wajahnya tidak lagi dipenuhi kegilaan riang, seperti saat ia berburu di villa. Wajahnya kini datar, profesional, dan menyeramkan. Ia terlihat seperti seorang eksekutor yang siap menunaikan tugas terakhir. Aku tahu kau akan memilih jalur ini, lanjutnya, melangkah perlahan ke arahku. Jalur sungai kering. Kau pintar, sayang, tapi lupa. Aku yang membuat jalurnya. Rasa takut yang kurasakan kini jauh melampaui rasa takutku saat di gudang. Ini adalah detik-detik terakhirku. Aku adalah mangsa terakhirnya. Dan ia tidak akan melepaskanku. Aku melihat ke belakang. Nero tidak terlihat. Tapi aku tahu anjing itu akan segera menyusul. Aku mengangkat kedua tanganku perlahan, sebagai tanda menyerah. Tubuhku gemetar hebat. Bukan lagi karena dinginnya udara malam, melainkan karena ancaman kematian yang berada tepat di depan mata. Lukas, tolong, bisikku. Suaraku parau dan hampir tak terdengar. Aku mohon, jangan lakukan ini. Aku bisa diam. Aku tidak akan melaporkannya. Ia tertawa. Tawa yang kali ini benar-benar datar tanpa emosi. Oh, Zidni, kau masih bermain peran sebagai istri penurut. Ia menggelengkan kepala, seolah kecewa. Kau sudah melihat gudang itu. Kau tahu, perburuan agung ini adalah puncak dari segalanya. Bukankah lebih indah jika kau mati di tangan suami yang kau cintai? Ia berhenti melangkah. Jarak kami kini tinggal sekitar 15 meter. Aku bisa melihat jelas matanya yang memancarkan kilatan dingin. Sekarang, perintahnya, nadanya, berubah tajam. Tinggalkan kunci itu di tanah. Cepat. Ia pasti melihat cengkeramanku pada tangan kiriku. Ia tahu, aku masih menggenggam kunci master dan peta Pak Maman. Jika ia mendapatkan kunci itu, maka aku tidak punya apa-apa lagi. Aku memejamkan mata sesaat, membayangkan wajah Pak Maman, membayangkan gonggon berlumuran darah milik Clara, Sarah, Maya, dan Eliza. Tidak. Aku tidak akan menjadi karya teragung tahun ini. Pengorbanan Pak Maman tidak boleh sia. Aku membuka mataku, menatap lurus ke matanya. Aku harus mengalihkan perhatiannya. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini pada Clara? Apa salahnya? Tanyaku, memaksakan suara yang lebih keras. Lukas tersentak. Pertanyaanku tentang istri pertamanya, yang ia sebut karya agung pertamanya, tampaknya berhasil menusuk emosinya yang tertutup. Clara, ia berbisik, senyum tipis. Kali ini sedikit gila muncul di bibirnya. Clara terlalu manis, terlalu sempurna. Ia tidak tahu bagaimana caranya lari.
Ia menangis dan memohon. Itu membosankan. Saat ia lengah sedikit, asyik dengan narasinya sendiri, aku bergerak. Aku tidak melemparkan kunci. Aku justru melemparkan ponselku ke arah semak-semak di sisi kanannya. Benda itu mengeluarkan bunyi gedebuk kecil saat jatuh. Reaksi Lukas, refleks. Ia menoleh sebentar ke arah bunyi itu. Matanya teralihkan. Walau hanya sepersekian detik, dalam waktu sepersekian detik itu, aku mengerahkan semua sisa tenaga yang kumiliki. Aku melompat ke samping, keluar dari jalur bidikannya, dan berlari zigzag di jalan setapak yang berbatu. Dor. Suara tembakan itu menggelegar. Sangat dekat. Aku merasakan angin panas dari peluru yang melesat melewati telinga kiriku. Peluru itu menghantam pohon di belakangku. Lukas menembak dan meleset. Aku terus berlari sekuat tenaga. Kini aku tidak lagi menuruni bukit, tapi berlari di jalur datar yang mengarah ke pemukiman. Aku melihat cahaya lampu desa semakin jelas. Hanya sekitar 100 meter lagi, Lukas mulai berlari mengejarku. Langkahnya cepat dan berat. Ia harus berhenti untuk membidik, dan itu memberiku keuntungan. Aku berlari di kegelapan. Aku tahu ia akan menembak lagi. Aku harus membuatnya ragu. Aku meraih kunci master dan peta di saku kiriku. Tanpa berpikir panjang, aku melemparkan benda-benda itu ke arah yang berlawanan dengan arahku lari. Tepat ke area semak yang gelap dan tebal. Serak, suara benda jatuh ke semak. Lukas yang berada di belakangku pasti bingung. Apakah ia akan mengejar mangsanya? Atau mengejar barang berharga kunci yang membuka kembali villa penjara itu? Ia mengutuk keras. Langkahnya terhenti. Ia pasti memutuskan untuk mencari kunci itu terlebih dahulu. Ia tahu aku tidak akan bisa jauh tanpanya. Momen keraguan Lukas itulah yang menyelamatkanku. Aku terus berlari. Kini aku bisa mendengar suara klakson mobil di kejauhan. Bukan lagi milik Lukas. Itu adalah suara kehidupan normal. Aku melompat ke pinggir jalan yang beraspal. Aku berlari menuju sebuah lampu jalanan yang menyala terang. Cahaya itu terasa sangat hangat, sangat meyakinkan. Aku terus berlari, hingga akhirnya aku melihat siluet sebuah mobil pickup yang melaju pelan. Aku berteriak sekuat tenaga, melambaikan tangan, menjerit, meminta tolong. Mobil itu mengerem mendadak. Seorang pria parubaya, petani, keluar dari mobilnya. Menatapku dengan mata terbelalak. Wajahku pasti penuh lumpur gamisku robek, dan aku terlihat seperti orang gila. Tolong, suamiku. Dia pembunuh. Dia punya senapan. Tolong aku, pintaku. Tersengal-sengal. Pria itu terkejut. Namun ia melihat ketakutan nyata di mataku. Ia tidak butuh waktu lama untuk bertindak. Masuk, masuk cepat, teriaknya. Aku melompat ke dalam mobil pickup itu. Pria itu membanting pintu dan menginjak gas dalam-dalam. Mobil itu melaju kencang, menjauhi bukit. Saat mobil itu berbelok di tikungan terakhir, aku menoleh ke belakang. Aku melihat samar-samar Lukas berdiri di tepi hutan, menatap ke arahku dengan senapan di tangan. Wajahnya gelap, kini benar-benar penuh amarah dan kekalahan. Ia tidak bisa menembak, karena kami sudah berada di dekat jalan raya desa. Aku menarik napas panjang, memeluk diriku sendiri. Aku selamat. Kini, perburuan agung telah berakhir. Tapi, peranku sebagai seorang penyintas, sebagai saksi, baru saja dimulai. Aku harus kembali. Tidak sebagai mangsa, tapi sebagai orang yang akan membawa keadilan bagi Clara, Sarah, Maya, Eliza dan Pak Maman.